Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Fatimah binti Muhammad lahir pada 20 Jumadil Akhirah, 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Dia merupakan putri keempat Nabi Muhammad dan ibunya Khadijah binti Khuwailid. Kelahirannya disambut sangat gembira oleh Rasulullah karena dia lahir pada saat tahun ke-5 sebelum diangkat menjadi Rasul. Fatimah mendapat julukan Az-Zahra karena dia tidak pernah haid dan pada saat melahirkan nifasnya hanya sebentar. Dia juga dijuluki sebagai pemimpin para wanita-wanita penduduk syurga. Dalam kitab Fatawa Az-Zahiriyah di kalangan Hanafiyah disebutkan bahwa sesungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat beliau melahirkan pun langsung suci dari nifasnya setelah sesaat agar tiada terlewatkan sholat baginya. Karenanya beliau diberi julukan Az-Zahra. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku dalam perjalanan ke langit, aku dimasukkan ke syurga, lalu berhenti di sebuah pohon dari pohon-pohon syurga. Aku melihat yang lebih indah dari pohon yang satu itu. Daunnya paling putih, buahnya paling harum. Kemudian aku mendapatkan buahnya, lalu aku makan. Buah itu menjadi nutfah di sulbiku. Setelah aku sampai di bumi, aku berhubungan dengan Khadijah, kemudian ia mengandung Fatimah. Setelah itu setiap aku rindu aroma surga, aku menciumi Fatimah." Tafsir Ad-Durrul Mansur tentang surat Al-Isra ayat 1, Mustadrak As-Sahihain 3156. Pada usia 5 tahun, Fatimah ditinggal ibunda Khadijah. Mau tidak mau, secara langsung dia menggantikan tempat ibundanya untuk melayani, membantu dan membela ayahandanya. Dalam usia kanak-kanak, Fatimah mendapatkan berbagai cobaan. Salah satunya adalah menyaksikan perlakuan keji kaum kafir Quraisy kepada ayahnya. Seringkali dia meneteskan air mata di pipinya ketika melihat penderitaan yang dialami Nabi Muhammad. Saat Fatimah beranjak dewasa, banyak sahabat-sahabat dari ayahnya yang hendak melamarnya, antara lain Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun Rasulullah menolak pinangan sahabat-sahabatnya tersebut. "Saya menunggu keputusan wahyu dalam urusannya, Fatimah." Kemudian malaikat Jibril datang untuk mengabarkan Rasulullah bahwa Allah telah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Tak lama akan kehadiran malaikat Jibril, Ali bin Abi Thalib datang menghadap Rasulullah untuk meminang Fatimah. Dengan tangan terbuka, Nabi Muhammad menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya. Acara pernikahan putrinya berlangsung dengan kesederhanaan. Karena pada saat itu Ali tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Ali meminang Fatimah dengan mas kawin sebesar 400 dirham. Sebelumnya dia menggadaikan baju besinya kepada Utsman bin Affan. Rasulullah menyimpan perasaan kasih sayang sangat mendalam terhadap Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Fatimah lebih kucintai daripada engkau, namun dalam pandanganku engkau lebih mulia daripada dia." Hadis riwayat Abu Hurairah. Setelah menikah, pada suatu hari datanglah seorang suku Bani Salim yang terkenal akan praktek sihir dan melontarkan kata-kata makian kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad menjawab dengan lemah lembut. Ahli sihir tersebut terpesona hingga akhirnya dia memeluk agama Islam. Nabi meminta kepada Salman untuk membawa ahli sihir tersebut ke tempat seorang saudara seagama Islam yang dapat memberinya makan, dikarenakan ahli sihir tersebut dalam keadaan lapar. Salman mengajaknya mengunjungi beberapa rumah, namun tidak ada seorang pun yang dapat memberinya makan, karena pada saat itu memang bukanlah waktu orang makan. Akhirnya ahli sihir tersebut diajak oleh Salman untuk mengunjungi rumah Fatimah. Usai Salman memberitahu maksud kunjungannya, dengan air mata berlinang, Fatimah mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada makanan sejak 3 hari yang lalu. Namun putri Nabi Muhammad tersebut enggan menolak tamu. "Saya tidak dapat menolak seorang tamu yang lapar tanpa memberinya makan sampai kenyang." Kemudian Fatimah melepas kain kerudungnya dan memberikannya kepada Salman untuk menukarnya dengan jagung kepada Syarmun, orang Yahudi. Salman dan ahli sihir tersebut sangat terharu dengan kemurahan hati Fatimah.
Salman membawa jagung permintaan Fatimah. Dengan tangannya sendiri, Fatimah menggiling jagung tersebut dan membakarnya menjadi roti. Salman menyarankan agar Fatimah menyisihkan beberapa roti untuk anak-anaknya yang kelaparan. Hal tersebut dijawab oleh Fatimah bahwa dirinya tidak berhak untuk berbuat demikian karena dia telah memberikan kain kerudungnya itu untuk kepentingan Allah. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah disebutkan jatuh sakit. Boleh jadi karena kesedihan dan berbagai kejadian yang menimpanya sepeninggal sang ayah. Salah satu gambaran mengenai duka Fatimah ini diceritakan Muzaffir Ozak dalam buku Irsyad, Wisdom of a Sufi Master 1988. Setelah Tuhan kita Rasulullah menghormati dunia akhirat, tulis Ozak. Fatimah tidak mau makan atau minum dan ia melupakan semua tawa dan kegembiraan. Ia memiliki rumah untuk dibangun untuknya di mana ia tinggal siang dan malam, menangis untuk ayahnya yang tercinta. Dalam satu riwayat dikisahkan pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah, Fatimah mandi dan mengenakan pakaian baru, kemudian berbaring di tempat tidur. Kepada Ali, Fatimah berkata bahwa saat-saat kematiannya sudah dekat. Ali pun menangis. Namun Fatimah menghibur suaminya agar jangan bersedih dan supaya menjaga anak-anak mereka. Fatimah juga berpesan setelah meninggal nanti, ia tidak ingin dikuburkan dengan upacara pemakaman. Lantaran waktu sholat tiba, Ali berangkat ke masjid. Saat Ali tidak ada itulah, Fatimah menghembuskan nafas terakhir. Kedua putra mereka, Hasan dan Hussein, bergegas menyusul Ali ke masjid untuk mengabarkan berita duka itu. Mendengar istrinya tiada, Ali tak sadarkan diri. Setelah siuman, Ali menuruti pesan terakhir istrinya. Fatimah dikuburkan secara diam-diam tanpa upacara. Tidak ada warga Madinah yang tahu selain Ali dan keluarga terdekat. Ali juga membuat 3 kuburan palsu supaya makam istrinya tidak dapat diidentifikasi. Demikian papar Hasan Amin dalam Islamic CIT Encyclopedia 1968 hingga 1973. Pusara Fatimah tidak pernah ditemukan. Penyebab awal kematian putri tersayang Rasulullah ini juga masih menyisakan misteri. Sebagaimana yang digambarkan Leslie Hazelton dalam After the Prophet, The Epic Story of the Shia-Sunni Split in Islam 2009. Mungkin ini yang paling menyakitkan dari semua itu dalam bulan-bulan setelah kehilangan putra ketiganya adalah pengecualian yang ia derita. Abu Bakar tidak diberitahu tentang kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.